selajismu. Jadi kalau sekarang sekretaris majelis tarjih, maka ngomongnya soal tarjih. Jadi kebetulan kita akan bicara tentang karena kemarin katanya sudah diajarkan tentang wudhunya, tapi ngomongin tentang sholatnya itu pindahnya panjang. Maka dalam kesempatan ini saya ingin mengenalkan kepada kita bagaimana Persyarikatan Muhammadiyah punya pendekatan dalam hukum, tapi kita pakai dalam persoalan sholat. Jadi ada hadis yang kita selalu hafal saya kira ketika membicarakan sholat, adalah hadis riwayat Imam Bukhari, juga ada dalam kitabnya Imam At-Tirmidzi, juga Imam Ahmad. Ini kalimat sallu kama ra'aitumuni usolli dari Ibnu Uraihah. Jadi seorang sahabat Nabi yang menyampaikan kalimat bahwa Nabi memerintahkan kepada kita sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis ini ya sederhana, teksnya hanya itu. Meskipun nanti di dalam Sahih Muslim nanti ada penjelasan. Jadi di nomor berikutnya ada kalimat bahwa aku menyampaikan ini agar kalian mengikutiku. Artinya memang sholat itu ya harus mengikuti Nabi. Nah, dalam hal ini kalau kita pakai dalam konteks tarjih, approach-nya, jadi pendekatan tarjih yang kita kenal ada bayani, burhani, dan irfani. Nah, coba kita letakkan itu lebih detail, baru kita ngomongin persoalan sholatnya di hadis ini. Jadi kalau pendekatan bayani itu artinya pendekatan yang melihat dari sisi tekstual, karenanya mudah memahaminya. Oh, berarti sholat itu ya harus melihat Nabi. Tapi persoalannya Nabi nggak ada dan kita nggak pernah lihat Nabi. Lihatnya gimana? Maka sebenarnya kalau kita nanti banyak baca hadis, juga riwayat-riwayat para ulama tentang apa yang disebut dengan kata ra'aitumuni usolli itu, apakah melihat dengan mata atau melihat dengan ilmu? Itu melihat itu. Nanti banyak hadis lain, misalnya kalimat sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Itu kan kayak melihat, tapi melihat dengan mata atau dengan ilmu. Apalagi kalau kalimat misalnya man ra'a minkum mungkaran, ini melihatnya dengan mata atau dengan ilmu. Karena kalau dengan mata nggak semua orang lihat. Berarti yang boleh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu hanya yang lihat pakai mata. Gimana kalau kita nggak pernah melihat pakai mata? Kita hanya baca berita bahwa ada orang yang mencuri, bahwa ada orang yang korupsi, tapi kita nggak tahu persis, kan kita cuma baca berita, kita nggak melihat dengan mata. Maka kalimat ini kalau kita larikan kepada pembahasan burhan, nanti langsung lagi. Maka melihat ini maknanya adalah ilmu. Itu konteksnya. Jadi bayan itu mudah. Bayan itu ya teksnya harus melihat. Maka para sahabat itu ya selalu wanti-wanti, bahkan banyak sahabat itu memastikan betul sholatnya sama dengan Nabi, sampai-sampai meminta Nabi datang ke rumah, terutama untuk yang sahabiah, sahabat yang perempuan, untuk memastikan bahwa sholatnya itu sama dengan Nabi. Kalau Nabi masih hidup enak. Kalau Nabi udah nggak ada gimana? Maka kita tidak bisa lagi soal bayani dengan teksnya ini bahwa kita melihat Nabi, maka melihatnya dengan ilmu. Nah, melihat dengan ilmu ini juga kalau dalam konteks burhani maka akan sesuai dengan kalimat Quran yang kadang-kadang kita mungkin salah persepsi saja, bukan salah definisi. Yakni kalimat la taqrabus shalah wa antum suqara hatta ta'lamuna ma taqulun dalam surat An-Nisa itu. Jadi jangan mendekati salat. Bahkan dalam beberapa tafsir itu tidak sah salat itu wa antum suqara, dalam keadaan mabuk. Kalau kita ditanya apa definisi mabuk, rata-rata orang akan ingat itu berarti minum minuman keras. Kondisinya nggak sadar. Padahal ayatnya jelas, hatta ta'lamuna ma taqulun, sampai kalian faham apa yang kalian ucapkan.
Berarti mabuk itu apa? Mabuk itu kalau kita nggak paham apa yang kita ucapkan. Jangan-jangan sholat tadi kita baca at-tahiyatulillah, ditanya artinya apa, nggak tahu. Itu mabuk. Mabuk karena kita nggak paham. Maka dasar sholat itu adalah ilmunya dulu. Jadi la taqrabus shalah wa antum suqara itu bukan hanya persoalan mabuk, tapi bagaimana kita sholat itu dasarnya pada ilmu. Itu penting, sehingga tidak boleh kita kemudian nanti sholat itu pakai perasaan gitu ya. Kayaknya cocok, saya pengen takbirnya begini. Karena takbir nanti macam-macam. Ada yang pakai ditarik, ada yang setinggi ini, ada yang diputer, macam-macam. Karena pakai rasa nanti. Kayaknya lebih srek kalau gini. Bukan soal lebih srek. Nabinya gimana? Itu yang penting. Kama ra'aitumuni usalli. Itu persoalan burhan. Pendekatan burhan adalah pendekatan ilmu. Nah, ada pendekatan yang disebut dengan irfani. Pendekatan irfani ini pendekatan soal intuitif, soal rasa. Apa yang kemudian kita dapatkan dari kalimat sallu kama ra'aitumuni usalli? Maka minimal tentang rasa dua hal yang kita dapat. Pertama, salatlah seolah-olah kita ini salat di belakang Nabi. Sehingga kita itu tenang kalau sholat itu di belakang Nabi. Jadi nggak kemudian sholat itu sendirian. Kita pengen sholat itu betul-betul kita bermakmum pada Nabi. Itu pakainya dzauq, pakainya rasa, kedekatan bahwa Rasulullah itu juga sholat bersama kita. Makanya di dalam Al-Quran di dalam surat Al-Hujurat itu ada kalimat wa'lamu anna fikum Rasulullah. Dan ketahuilah bahwa di antara kalian itu atau Rasul itu ada di antara kita. Maksudnya apa? Sunnah-sunnah Nabi itu kalau kita hidupkan, apalagi kita mengatasnamakan Muhammadiyah, pengikut Nabi, maka Rasul itu harus kita hidupkan sunnah-sunnahnya di sekeliling kita. Kita rasakan kehadirannya. Sehingga tidak layak kemudian pada dzauq ini kita timbulkan sifat sombong pada saat sholat. Itu namanya dzauq. Itu namanya kita pendekatan irfani, sehingga sholat itu nggak kejar-kejaran. Sholat itu nggak kemudian kita ya misalnya kenapa sih sampai Umar bin Khattab bikin aturan ketika tarawih itu satu masjid itu satu imam. Padahal sebelumnya ketika Umar bin Khattab dilantik jadi khalifah itu di Masjid Nabawi itu ya sana jamaah, sana sholat sendiri gitu, sholat tarawihnya. Tapi Umar melihat tidak bisa begini. Karena harus ada ketundukan. Karena kalau kemudian jamaahnya banyak maksudnya itu imam dan makmum di sana lagi, maka nanti berkejaran, saling mengunggulkan diri, dan dalam sholat ini yang jadi masalah. Seringkali orang tidak siap untuk di belakang, tapi siapnya di belakang itu maksudnya tidak siap untuk jadi makmum, tapi semangatnya jadi imam. Kadang orang begitu. Nah, ini yang kemudian perlu diajarkan bahwa kata sallu kama ra'aitumuni usalli itu mengajarkan kita bahwa salat mengajarkan untuk tidak ada kesombongan di dalam salat itu. Nah, ini persoalan salat. Nah, nanti dalam beberapa kaidah hukum yang diturunkan bisa pada 3 persoalan kalau hadis ini. Pertama, sebenarnya yang disuruh ikut ke Nabi itu apanya? Kan ra'aitumuni usolli, yang diikuti apanya? Nah, disitulah nanti ulama menjabarkan. Yang pertama dijabarkan tentu adalah persoalan gerakan dan bacaan. Itu yang paling fix. Karena Nabi yang langsung mengajarkan, idza kabbara fakabbiru, kalau nanti bertakbir kalian ikut takbir. Kalau imam ruku maka farka'u, maka kalian ruku. Maka ketika rukuk bacanya ini, Nabi ajarkan itu. Maka gerakan dan bacaan ini wajib ikut Nabi. Tidak boleh kita karang-karang sendiri. Tidak boleh kita punya prasangka kayaknya Nabi gini. Nah, jadi yang diucapkan, yang diikuti adalah gerakan dan bacaan. Nah, beberapa ulama menambahkan, misalnya soal kiblat, maka kiblat harus diikuti. Jadi tidak boleh kemudian kita tidak mengikuti, karena memang kiblat ini yang
lakukan Nabi, meskipun Nabi sebenarnya juga diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau kita baca sejarah kiblat yang awalnya ke Masjidil Aqsa kemudian pindah ke Masjidil Haram, itu sebenarnya keinginan Nabi yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat qad nara taqalluba wajhika fis sama fanalwannika tartaha fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Jadi ya Muhammad, aku sering lihat kau itu menengadah ke langit, artinya mengharap. Kenapa mengharap ke Masjidil Haram bukan ke Masjidil Aqsa? Karena orang-orang Yahudi di Madinah itu juga menghadapnya, kalau ibadah menghadap ke sana. Nah, Nabi Muhammad itu tidak mau disamakan dengan Yahudi, maka inginnya menghadap ke Masjidil Haram, maka dipindah. Nah, pindah ini ya semuanya kita ikut pindah. Meskipun nanti kita berada di Masjidil Aqsa, tetap hadapnya ke Masjidil Haram. Nah, itu soal. Nah, bagaimana kemudian soal yang lain, bukan gerakan, bukan bacaan, bukan kiblat, misalnya soal pakaian. Pakaian tidak ada kaitannya dengan sholat, maka pakaian itu hanya keumuman. Yang persoalannya adalah menutup aurat, keumuman. Maka pakaian yang terbaik itu apa? Yang menutup aurat. Tapi yang menutup aurat bagaimana? Yang siap untuk sholat. Nah, ini biasanya untuk yang putri. Jadi kalau yang ditanya pakaian untuk putri itu yang bagus yang apa? Harusnya jawabannya sama seperti laki-laki, yakni pakaian yang siap untuk sholat. Nah, tradisi di Indonesia kan kalau putri mau sholat ganti kostum. Nah, kalau di beberapa negara tetangga kita udah nggak ada ganti kostum. Di Malaysia udah jarang orang ganti kostum. Perempuan itu ya sehari-hari itu pakaian sholatnya itu. Nah, di kita enggak perlu ganti kostum. Artinya keseharian yang nggak siap sholat. Nah, itu harus kita ajarkan. Nah, itu ra'aitumuni usalli. Tapi persoalannya nanti munculnya apa? Ternyata Nabi seringkali didapati berbeda oleh sahabat, melakukannya berbeda. Nah, kalau berbeda maka nanti harus muncul prinsipnya. Meskipun prinsip ini nanti harus dasarnya ilmu. Nah, prinsip ini dasarnya ilmu. Kalau tidak pakai ilmu nanti kita berdebat. Kok bisa sih Nabi beda-beda? Misalnya kata Abu Hurairah, Nabi itu kalau misalnya mau sujud nempelnya tangan dulu, bukan lutut dulu. Tapi kata Wa'il bin Hujr itu nempelnya lutut dulu, bukan tangan dulu. Nah, kan ini beda-beda. Nanti misalnya kalau soal takbir, hadisnya sama di kitab yang sama, di Sahih Muslim itu, tapi takbir itu lucu. Jadi riwayat yang pertama mengatakan bahwa Nabi bertakbir itu khatwa udhunaihi, sejajar telinga. Nah, hadis berikutnya khatwa mangkibaihi, sejajar pundak. Apakah Nabi melakukan yang berbeda? Atau sebenarnya sahabat yang memandang Nabi berbeda? Nah, ini yang kemudian butuh ilmu. Sehingga nanti misalnya dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi menjelaskan, oh kalau takbir itu meskipun hadisnya dua bisa dipakai. Nanti kita pakai namanya al-jam'u wa taufiq. Kita kumpulkan hadisnya, kalaupun berlawanan tapi bisa dipakai dua-duanya, pakai dua-duanya. Maka takbir itu ujung tangan sejajar telinga, bawah tangan sejajar pundak. Dua ada hadisnya kita pakai. Oh, nanti ada beda lagi. Gimana dengan basmalah? Ada riwayat Nabi bacanya kencang, ada Nabi nggak baca, ada yang bilang Nabi bacanya pelan. Mana yang benar? Ulama nggak sembarangan. Nanti deteksi siapa yang meriwayatkan hadis ini, sampai dideteksi persoalan dia biasanya bermakmum kepada Nabi, safnya di mana? Ternyata ketahuan. Yang biasa safnya di depan seperti Ali, Abu Bakar, itu bilangnya Nabi itu biasanya keras. Tapi nanti yang biasa di tengah bilang Nabi bacanya pelan. Orang tadi tiba-tiba bacanya pelan, kemudian basmalah, kemudian baca alhamdulillah. Tapi nanti yang saf belakang bilang Nabi nggak baca basmalah, orang nggak kedengaran. Nah, kedengaran nanti tadi langsung alhamdulillah. Maka kesimpulannya kita apa? Oh, kalau begitu kesimpulannya Nabi bacanya sir, pelan.
Apa buktinya pelan? Sampai belakang nggak kedengeran, di tengah kedengarannya samar-samar, di depan kedengarannya jelas. Nah ini pakai ilmu. Jadi perbedaan sholat pada Nabi, tidak mungkin nabinya yang berbeda-beda, tapi kitanya harus punya ilmu membacanya. Sehingga para ulama bikin prinsipnya. Setidaknya kalau prinsipnya nanti pada 3 hal prinsip itu. Pertama ada namanya suhulah, kemudahan, prinsip mudah. Pilih yang paling mudah. Jadi kalau kita misalnya tadi soal sujud, mau lutut dulu apa tangan dulu? Meskipun kita tahu dalilnya yang lebih kuat adalah tangan dulu, lutut dulu, karena memang Nabi melakukan itu sejak awal lutut dulu. Hanya saja nanti ketika usianya saja Nabi melakukannya tangan dulu. Maka kemudahan. Kalau bisa lutut dulu. Lututnya sakit ya sudah tangan. Pilih yang mudah. Nah, itu mudah. Itu as-suhulah, pilih yang mudah. Sehingga sholat itu tidak boleh memberatkan. Tidak bisa berdiri duduk. Duduknya gimana? Ya sebisanya. Sehingga nanti ada riwayat tentang duduk merobak, duduk bersila. Yakni Umar bin Khattab pernah sholat sambil bersila. Nanti diikuti oleh anaknya Abdullah bin Umar, sholatnya sambil bersila. Tapi ditegur sama bapaknya, kamu ngapain sholat bersila? Kata Abdullah bin Umar, ya tadi kan bapak gitu juga. Kata Umar, nih kakiku sakit, aku nggak bisa duduk. Kamu jangan ikut-ikut. Maka lihat di situ. Itu namanya prinsip as-suhulah. Maka penting untuk kita kemudian mana yang paling mudah. Jadi berdebat itu, kalaupun ada yang berbeda dari diri Nabi, yang dilakukan Nabi, cek mana yang paling mudah kita lakukan. Yang kedua ada namanya ihtiyat, prinsip kehati-hatian. Kehati-hatian. Nah ini yang kemudian dipakai para ulama. Misalnya kita ragu, tadi sholat duhur ini sudah rakaat kedua apa ketiga ya? Ragu. Dalam bentuk ikhtiyat, kehati-hatian, pilih yang paling sedikit. Kenapa pilih yang paling sedikit? Lebih baik lebih daripada kurang. Jadi itu ikhtiyat, kehati-hatian. Sehingga kita tidak kemudian masuk pada sholat yang kurang. Kalau kurang tentu tidak sah. Ya, ini jadi masalah. Itu kehati-hatian. Kenapa kemudian kita punya tradisi di Indonesia namanya imsak? Padahal kalau kita di dalam fikih itu tidak ada imsak gitu. Jadi imsak jadi makan sahur itu terakhir kapan? Ya ketika adzan subuh. Nah, kalau enggak di Indonesia diajarin imsak. Nah, itu bentuk kehati-hatian. Jadi kehati-hatian ini penting agar kita sadar betul. Oh, sholat itu betul-betul hadapnya benar, kehati-hatian. Kenapa sih kita kalau di rumah? Saya kira perlu. Jangan-jangan kita nggak pakai hadis ini dengan alasan sederhana. Misalnya, apakah di rumah sudah punya tanda arah kiblat? Jangan-jangan kita nggak punya. Nanti alasan, kita kayaknya sudah lurus ngarahin arah kiblat di masjid. Emang pernah ngelurusin dari masjid ke rumah? Kita kan ngelurusin pakai aplikasi. Iya, tapi apakah setiap sholat buka aplikasi? Nah, bentuk kehati-hatian apa? Taruh saja tanda. Setidaknya semua orang akan yakin. Nah, itu tanda. Itulah kalimat shallu kama ra'aitumuni usolli. Prakteknya di situ. Itu ikhtiyat, kehati-hatian. Karena kalau kiblat ini miring sedikit di kita, di sananya jauh. Kita miring sedikit 5 derajat, di sananya itu bisa 2000 km. Udah beda negara. Maka penting. Tapi apakah kita kemudian harus betul-betul berusaha? Iya, berusaha. Usaha itu penting. Sama seperti ketika tayamum. Kalau ketika bahas wudu pasti sudah diajarin. Tayamum itu hanya dibolehkan kalau tidak nemu air, bukan tidak ada air. Tidak nemu itu artinya nyari dulu. Makanya ketika Imam Syafi'i ditanya, kalau kita di tengah padang pasir nggak ada air, boleh nggak tayamum? Kata Imam Syafi'i, cari dulu.
Lah kan sudah jelas nggak ada air. Kalau nggak nyari itu tandanya tidak tahu. Kalau nyari nggak ada baru namanya nggak nemu. Dan perintah Quran fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Tayammum itu baru boleh kalau sudah nggak nemu. Bukan nggak ada air. Nggak nemu itu artinya butuh usaha. Kiblat juga sama, butuh usaha. Sehingga nanti ini bentuk ihtiyat, kehati-hatian kita. Jangan-jangan sholat kita ya sudahlah, yang penting sholat tiap hari. Coba cek bacaannya, sudah hati-hati betul, jangan-jangan salah. Nah, itu ihtiyat, kehati-hatian. Prinsip ini penting. Sehingga kalau sholat itu kita serius, kalau nggak hati-hati ya pokoknya merem aja udah tahu. Baru nanti pakai prinsip yang ketiga, kalaupun nanti ada perdebatan, prinsipnya adalah yang nanti di dalam kitab fikih disebut dengan masalih marsalah, yakni prinsip kebermanfaatan. Nah, di situ kalau kita praktikkan mana yang memang kalau misalnya ada masalah mana yang lebih bermanfaat. Nah, ini persoalan pertama dari hadis ini. Persoalan yang kedua, persoalan yang ketiga B. Gimana kalau ternyata yang dipraktekkan Nabi itu bukan berbeda antara praktek Nabi dengan praktek Nabi yang lain, Nabi Muhammadnya, bukan. Tapi praktek Nabi berbeda dengan sahabat. Jadi sahabat melakukan yang berbeda dengan Nabi. Ini gimana? Maka di sini kita butuh kaidah agak panjang, tapi saya berikan clue yang sederhana ini. Karena kalau usul fikih itu bacaannya memang berat ya. Misalnya nanti kalau belajar usul fikih nanti yang dipakai umumnya para ulama itu minimal 4 kitab itu yang harus dikuasainya. Kitab Al-Burhan karya Al-Juwaini, kemudian Al-Mustasfa karya Al-Ghazali. Al-Juwaini Imam Al-Haramain yang gurunya Imam Ghazali. Nanti Imam Ghazali juga punya kitab usul fikih namanya Mustasfa. Nah, nanti muncul juga Al-Mu'tamad karya Hasan Al-Basri, kemudian Al-Ummad karya Abdul Qadir Abdul Jabbar. Jadi 4 kitab ini yang jadi utama. Nah, ketika berbeda, bagaimana kalau itu sahabat itu berbeda dan tidak menyelisihi? Tidak menyelisihi itu artinya Nabi tidak melakukan berbeda, hanya tiba-tiba sahabat melakukannya sesuatu yang tidak dilakukan Nabi. Ini tidak berbeda. Maka di situ muncul kesunahan sahabat. Nah, sunnah sahabat ini levelnya memang di bawah sunnah Rasulullah. Nah, ini nanti harus diajarkan begini kalau konteks usulnya. Di kita kadang-kadang tidak bisa membedakan mana sunnah, mana hadis. Pokoknya hadis itu sunnah gitu ya. Padahal dalam belajar hadis nanti beda-beda. Nah, yang paling mudah kita bisa baca di Khatib Al-Baghdadi. Beliau sampaikan kaidah yang sangat sederhana. Termasuk nanti kenapa diterjih pakai sunnah makbulah, meskipun awalnya sunnah sahihah. Karena ketika bahas sunnah sahihah orang berdebat, kan nggak pakai hadis sahih Muhammadiyah. Ada juga kok hadis hasan. Hadis hasan bukan sunnah hasanah, itu beda. Kemudian hadis sahih bukan sunnah sahihah, itu dua hal yang berbeda. Makanya nanti kalau hadis itu adalah kullu ma akhbara anan nabi. Semua yang dikabarkan tentang Nabi itu hadis. Nabi jalan kaki, Nabi pakai baju, Nabi makannya begini, itu hadis. Tapi kalau sunnah itu kullu ma ata'ani nabi, setiap yang dihadirkan oleh Nabi untuk umatnya ini sunnah. Maka yang hadis belum tentu sunnah, tapi yang sunnah sudah pasti dia sumbernya hadis. Sehingga kalau ada sahabat bilang begini, aku lihat Nabi pakai baju warna merah, apakah itu jadi sunnah? Enggak. Nabi sholat pakai sorban, ya. Tapi apakah pernah Nabi memerintahkan sholat pakai sorban? Nah, disitulah letaknya. Sehingga harus difahami. Maka kita di Muhammadiyah tidak pernah ngajarin sholat sunnah pakai sorban, nggak pernah. Karena tidak ada kesunahan itu. Bahwa hadisnya ada, ya. Hadisnya Nabi pakai gamis waktu sholat, ya, tapi jangan kemudian kita ngebut pakai gamis, karena soal gamis ini pakaian tradisional waktu itu. Jadi kalau nanti pakai gamis dianggap sebagai sunnah Nabi,
Ya kita nanti jangan lupa kalau nggak cek sejarah, jangan-jangan model gamisnya model gamis Abu Jahal, karena Abu Jahal pakai gamis juga. Maka belajar detail gamis Nabi dengan gamis Abu Lahab itu bedanya apa. Jangan-jangan nggak belajar itu. Sehingga kalau ada yang bilang, aku lihat sahabat itu ini apa? Aku lihat Nabi. Jadi kata sahabat, aku lihat Nabi makan pakai 3 jari. Itu hadis. Nabi nggak pernah merintahkan makan 3 jari. Termasuk nanti soal sholat itu ada nanti kaidah sendiri tentang bagaimana sahabat dilihat oleh sahabat. Misalnya tentang merapatkan soft tumit dengan tumit. Itu sahabat Nabi ngelihat sahabat yang lain. Jadi bukan sahabat Nabi lihat Nabi, bukan. Nabi nggak mungkin nempelin tumitnya dengan tumit yang lain karena Nabi imam. Nabi nggak pernah mau Nabi imam. Jadi itu sahabat lihat sahabat yang lain. Maka ini hadis. Maka merapatkan soft tidak ada kemudian keharusan nempel tumit dengan tumit. Bahwa itu kemudian sebagai upaya merapatkan bentuk kehati-hatian boleh saja, tapi ada tapinya. Yang diminta rapat itu tidak harus tumit. Nah, itu harus dipahami di situ. Apalagi misalnya soal menggerakkan jari ya, menggerakkan jari itu tidak ada riwayatnya sahabat Nabi lihat Nabi, tidak. Yang ada dari Wa'il bin Hujr di dalam Sunan Abu Dawud itu sahabat Nabi lihat sahabat yang lain jarinya gerak. Nah, dia meriwayatkan ada sahabat jarinya gerak, ada sahabat Nabi lain jarinya nggak gerak. Maka sahabat ini ditanya sebenarnya kapan kamu lihat sahabat itu geraknya jarinya gerak. Nah, nanti di Sunan Abu Dawud itu di penjelasannya sahabat itu bilang begini, aku melihat itu di pagi hari yang sangat dingin, ada orang jarinya bergerak di bawah bajunya. Jadi kira-kira apa kesimpulannya? Orang itu kedinginan. Maka ini tentu tidak boleh kita tarik pada persoalan sunnah. Maka karena ini hanya soal sahabat ngelihat sahabat. Jadi sallu kama ra'aitumuni usolli, kita inginnya Nabi. Jadi di situ ini karena sahabat lihat. Tapi ada kemudian terkait sholat ini yang memang nanti memang Nabi tidak pernah menjelaskan, tapi sahabatnya langsung. Nah, ini disebut sunnah sahabiah yang nanti dalam beberapa hukum fikih tetap dijadikan hukum. Misalnya soal jamak qasar. Jamak qasar dalam bentuk ikhtiyat prinsipnya nanti Utsman bin Affan bikin aturan sendiri pada saat haji. Jadi Utsman bin Affan ketika jadi khalifah itu dia nggak jamak qasar. Sahabat para protes. Abdurrahman bin Auf salah satunya yang nanti protes dan di dialog dengan Utsman. Protesnya begini. Dulu kami sama Nabi Muhammad waktu haji jamak qasar. Sama Abu Bakar waktu haji jamak qasar. Waktu sama Umar haji jamak qasar. Kenapa sekarang Utsman enggak? Ini kan dianggap wah ini menyelisih sunnah kan gitu. Tapi ternyata Utsman punya jawaban. Yang jawaban ini prinsipnya adalah ikhtiyat. Nah, kata Utsman, aku punya 3 alasan. Pertama, aku di sini punya kebun yang di situ tempatku mendapatkan nafkah. Maka di tempat kerja bukan safar. Nanti kaidahnya gitu. Tempat kerja bukan safar. Nah, itu yang nanti diatur oleh Utsman. Kenapa? Karena orang kerja itu bisa berlama-lama dan berhari dan bisa rutin. Bisa rutin. Karena safar itu tidak boleh rutin. Misalnya begini, kerjanya superbis 10 tahun jadi superbis. Apakah safar terus 10 tahun? Tentu tidak. Karena memang itu pekerjaannya. Maka Utsman bentuk kehati-hatiannya. Kalau tempat kerja tidak jamak qasar. Nah. Kemudian yang kedua, kata Utsman, di Mekah ini aku punya istri orang Mekah. Maka muncul nanti ada di rumah keluarga, rumah mertua bukan safar. Mudik nanti rumah mertua meskipun seminggu 3 hari itu sananya bukan safar.
Tapi lagi-lagi ini bentuk ikhtiyat Utsman, kehati-hatian. Jadi kalau bilang apakah harus diikuti? Enggak juga. Tapi sebagai kehati-hatian boleh. Karena apa? Karena orang harus paham di situ keluarga. Kalau keluarga sebisa mungkin berjamaah bersama. Kalau kita jamak qashar sendiri, sementara yang lain di situ keluarga tidak, maka otomatis kita nggak sholat jamaah. Maka kita paham itu ikhtiyatnya. Oh ini karena Utsman. Kemudian Utsman bilang tadi, alasan ketiganya apa? Alasan ketiganya banyak orang baru masuk Islam. Aku khawatir mereka tidak tahu mana sholat yang benar. Maka aku sholatnya sempurna, gerakannya tidak dijamak qashar. Bentuk kehati-hatian. Jadi apakah ini boleh kita lakukan? Ya boleh. Apakah menyelisih sunnah? Bahwa Nabi kalau safar itu jamak qashar, kita tidak jamak qashar. Tentu dia ada penjelasannya tadi. Nah itu bentuk kehati-hatian. Nah prinsip ini harus ada. Nah kemudian bagaimana kalau ada orang yang menganggap berinovasi dalam ibadah? Berinovasi terutama pada sholat. Misalnya ada yang takbirnya diputar tangannya. Sholat tarawih nanti kemudian sholat tarawih itu boleh rakaatnya berapa saja, bahkan tidak terhingga. Ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa tugas kita sholat ini ittiba kepada Nabi. Bukan pada persoalan sholat itu yang penting kitanya sholat atau tidak. Karena kalau yang penting kita sholat atau tidak, maka sholat suka-suka kita. Maka nabinya berapa? Terus kenapa ada sahabat yang berbeda-beda? Sahabat berbeda itu semuanya merujuk ke Nabi. Sehingga beberapa sahabat yang berbeda, para ulama semuanya sepakat bahwa perbedaan kalau itu awalnya dari sahabat, pasti sahabat itu alasannya pernah melihat Nabi melakukan hal yang sama. Tidak ada sahabat itu bikin sendiri. Nah yang bikin sendiri ini yang berikutnya ini. Yang ini nanti kita kenal yang namanya bid'ah tambahan. Meskipun bid'ah itu kalau dalam kitab Al-I'tisam karya As-Satibi, bid'ah itu belum tentu tambahan. Bid'ah itu bisa juga berbentuk iltizamiyah atau tarkiyah. Iltizamiyah itu merutinkan sesuatu yang nggak perlu dirutinkan. Misalnya kunut subuh. Nabi pernah kunut ya? Merutinkan. Apakah Nabi merutinkan? Nah, ini diperdebatkan. Jadi merutinkan sesuatu. Misalnya kenapa sih kita kalaupun misalnya mau sholat duha bagus, tapi jangan kemudian merasa harus sunnah tiap hari. Itu bid'ah iltizamiyah. Jadi merutinkan sesuatu yang Nabi nggak pernah ngajarin untuk rutin. Nah, Nabi puasa sunnah ya, tapi nggak pernah memaksakan puasa sunnah Senin Kemis setahun, misalnya nggak juga. Karena merutinkan itu bid'ah sendiri. Sama seperti bid'ah tarkiyah, meninggalkan sesuatu yang juga sunnah. Jadi bahwa kunut pernah dilakukan Nabi, jangan pernah nggak kunut sama sekali, itu masalah itu. Jadi ada persoalan yang kemudian harus dijelaskan secara utuh. Makanya dalam persoalan tarjih itu juga kadang-kadang kita nggak belajar sejarahnya ya. Kalau ada konflik soal terutama NU Muhammadiyah gitu ya, tahukah kita siapa ketua NU pertama? Bukan Hasyim Asy'ari. Ketua NU pertama adalah Kiai Haji Hasan Kipo. Hasan Kipo itu, nah ini pentingnya, Majelis Tarjih itu berdiri tahun 1928. NU berdiri 1926. Runtuhnya Turki Utsmani 1924. Apa hubungannya ini? Nah, ini hubungannya harus kita pahami ini. Begitu runtuh Turki Utsmani, maka para ulama berkumpul di Mekah. Nanti dikenal dengan Komite Hijaz, kumpul di Kiai Haji Wahab Rasulullah ke sana, Kiai Mas Mansur ke sana. Apa amanahnya? Islam sudah tidak punya lagi kerajaan yang tunggal. Maka semua harus dikuatkan oleh para ulamanya.
para ulama. Maka para ulamanya pulang, begitu pulang Rasulullah ngadep ke Hasyim Asy'ari. Kita harus mengikat para ulama. Ngikat para ulama itulah bahasa Arabnya Nahdlatul Ulama. Tapi Hasyim Asy'ari tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Sudah ada Muhammadiyah. Sudah ada Muhammadiyah. Cuma Muhammadiyah di Jawa Timur itu nggak gede-gede. Nggak gede-gede. Sejak dulu Jawa Timur itu susah. Karena kiainya banyak, seringnya ribut. Ya, kalau kiai banyak itu kan sering mengunggulkan masing-masing. Maka nggak setuju. Sampai 2 tahun 1926 baru setuju. Tapi setuju ini apakah kemudian langsung setuju? Enggak. Karena ngumpulin kiai itu susah. Ngumpulin kiai butuh modal. Iya, semua kiai kan mikirin pesantren masing-masing. Enggak mungkin kiai kemudian diundang pakai kendaraan masing-masing gitu ya, menyumbang organisasi. Karena pesantren itu di Indonesia mayoritas itu pesantren milik kiai masing-masing. Enggak diajarkan seperti di Muhammadiyah, semua amal usaha milik PP Muhammadiyah, enggak ada yang milik kepala sekolah. Enggak diajarin begitu, diajarinya milik kiai masing-masing. Maka dipanggillah Kiai Haji Hasan Kipo. Siapa yang minta manggil Kiai Hasan Kipo? Yang minta manggil adalah Kiai Mas Mansur. Karena yang ngumpulin ini termasuk Kiai Mas Mansur. Nah, siapa yang dipanggil? Dipanggil namanya Hasan Kipo. Ini pengusaha besar, termasuk kiai di keturunan Sunan Ampel juga. Masih satu sepupu dari Kiai Mas Mansur. Nah, maka kemudian dikumpulin, bikinlah Nahdlatul Ulama tahun 1926. Ketuanya nanti adalah Kiai Haji Hasan Kipo, sepupu dari Kiai Haji Mas Mansur. Gunanya apa? Ini yang kalau nanti kita baca di buku Dahlan Asy'ari punyanya Agus Santoso itu ditulisnya unik. Berdirinya Nahdlatul Ulama itu disinyalir pada awalnya adalah membantu dakwah Muhammadiyah di Jawa Timur. Disinyalir begitu. Nah, hanya saja setelah 1926 ternyata ulama kan sering ngumpul. Begitu ngumpul nggak jauh-jauh ngomongin soal ikhtilaf. Ikhtilaf ya ribut lagi. Satu ngomongin begini ya, ribut lagi. Ributnya nggak sampai hanya para ulama, sampailah ke masyarakat. Masyarakat mulai nanya, pertanyaan-pertanyaan itu sampailah ke PP Muhammadiyah. Maka 1927 Kiai Haji Mas Mansur mengusulkan kayaknya harus ada majelis yang ngurusin hukum Islam. Dulu usulan Kiai Haji Mas Mansur itu namanya Majelis Tasyri', bagaimana hukum Islam itu disyariatkan, dipraktekkan, namanya Majelis Tasyri'. Tapi ketika 1928 Kongres disimpulkan nggak perlu Majelis Tasyri'. Kalau Majelis Tasyri' isinya soal fatwa, tapi diganti Majelis Tarjih. Kenapa tarjih? Karena isinya adalah untuk mentarjih, menimbang mana yang lebih baik dipraktekkan untuk umat. Karena tarjih, nah, makanya majelis tarjih. Itulah kemudian Kongres 1928 berdiri majelis tarjih. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami. Sehingga saya berikan kesimpulan sederhana sampai penutup ini. Kalimat Nabi sallu kama ra'aitumuni usalli tadi tidak hanya pada persoalan kita harus sholat iriat Nabi, tidak bisa, tapi kita coba ilmui betul. Jangan-jangan apa yang kita praktekkan selama ini tidak sesuai dengan Nabi, atau bisa jadi apa yang dipraktekkan Nabi semangatnya tidak sesuai dengan semangat kita. Semangatnya, jadi semangatnya itu misalnya sholat tarawih. Kenapa sih ulama sampai nyebut kata tarawih? Tarawih itu artinya istirahat, rohah, istirahat. Maka sholat tarawih itu ya pelan-pelan. Jadi kalau ada sholat tarawih ngebut, itu nggak istirahat namanya. Nggak sholat tarawih itu pelan-pelan, santai. Nah itu sholat tarawih. Jadi semangatnya coba lihat tadi. Kenapa ada sholat rawatib? Cek semangatnya lagi. Kenapa disebut dengan sholat tahajud?
apa tahajud itu. Sekali lagi. Sehingga nama-nama sholat tidak sembarangan, nanti kita bisa perhatikan. Kemudian juga bisa jadi begini, apa ini saya terlihat, jadi apa yang bisa kita lakukan bisa jadi buntu karena tidak bisa sepenuhnya mengikuti Nabi. Misalnya apa? Buntu, nggak ada jawaban. Misalnya begini, pas nanti Ramadan kita sudah ikut sholat witir di masjid, boleh nggak tahajud lagi kemudian witir lagi? Kalau kita witir lagi, nyalain hadis. Karena Nabi bilang la witrani, nggak boleh satu malam 2 witir. Ya udah kalau gitu tahajud aja, nggak usah witir. Nyalain hadis juga. Karena hadis bilang akhiru salatakum bil witri. Jadikan witir itu sebagai sholat terakhir, bukan tahajud. Nah terus gimana ini, nggak ada solusi? Karena nggak ada solusi, para ulama bilang begini, kembalikan kepada dasar hadis, wattaqullaha mastata'tum. Kalau sudah buntu, lakukan semampu kita, semau kita, selama itu baik. Buntu soalnya. Kalau begitu gimana? Ya sudah, mau sholat lagi, tahajud lagi, witir lagi, nggak apa-apa. Kenapa tidak boleh melarang, dan para ulama tidak akan mengharamkan itu? Karena Quran menyampaikan pada kita dalam surat Al-Alaq, tanha abdan idza shalla. Jangan sampai kita melarang orang ketika dia sholat. Meskipun kita tahu sholatnya ini nggak tahu sholat apaan. Setelah sholat baru kita ingatkan. Nah itu yang kemudian bisa kita pelajari. Baik, saya kira sampai sini. Mohon maaf jika ada salah kurang. Lain waktu nanti kita belajar lebih detail lagi. Baru nanti soal niatnya, takbirnya, rukuknya, sujudnya gitu ya. Nah, kita baru belajar semangatnya sholat itu harus ikut Nabi biar kita sholatnya tidak seperti orang yang mabuk. La taqrabus shalah wa antum sukara. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.